Jadilah keinginanku, Rahayu, Jaya, serta Dikjaya detik ini juga. Judul kali ini, Manusia bagian kedua. Manusia dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu wujud dan tidak berwujud, disebut juga ruh atau energi. Wujud apabila diurai maka akan menjadi energi juga. Uraiannya ada di Teologi Semu 1. Wujud dan ruh sesungguhnya satu kesatuan yang akan bekerja mengikuti sang keinginan yang mempunyai kekuatan tanpa ada pertanyaan. Setiap manusia punya sang keinginan dan punya hak yang sama atas alam semesta ini. Karena ada hak yang sama, maka manusia dengan sadar atau tidak, mereka saling membunuh wujud atau karakter. Karena ingin menjadi sang keinginan yang paling utama, tanpa memandang itu keluarga, orang tua, anak, saudara, atau orang lain. Di alam semesta ini, sesungguhnya semua manusia berperang untuk menjadi yang paling utama, dan bagi yang kalah, maka akan menjadi budak manusia yang utama. Untuk menjadi yang utama, manusia berusaha mencari ilmu setinggi-tingginya, seperti ilmu gerak, ilmu pasti, dan ilmu spiritual. Ilmu gerak, manusia mempelajari tentang mengolah anggota tubuh seperti bela diri, seni, dan lain-lain. Ilmu pasti, setiap manusia dapat mempelajari melalui bangku sekolah, buku-buku ilmu pengetahuan, teknologi internet, dengan harapan mempunyai kemampuan yang lebih. Ilmu spiritual, ilmu ini mempelajari tentang hal-hal yang menyangkut dengan yang logika dan tidak logika. Dengan menguasai ilmu spiritual, manusia dapat menguasai alam gaib diri dan alam nyata diri. Ketiga ilmu ini, manusia harus menggunakan otaknya, disertai keyakinan, juga keberanian untuk mempelajari dan melakukan agar bisa menjadi yang utama. Keyakinan dan keberanian timbul karena manusia sudah memfungsikan otaknya dengan benar, yaitu memfungsikan kekuatan pikiran dan akalnya. Untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pikiran dan akalnya, manusia butuh ilmu spiritual. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa spiritual. Dengan ilmu spiritual, manusia dapat membantu diri dalam mempelajari ilmu gerak dan ilmu pasti. Untuk mempelajari ilmu spiritual, manusia niat di awal harus mengerti dan tahu tujuan mempelajari ilmu spiritual, yaitu menolong diri sendiri agar tidak menyimpang dari diri. Seperti banyak manusia lain, niat di awal mempelajari ilmu spiritual yang mempunyai niat berbeda, seperti ingin membantu atau menolong orang lain, ingin mempunyai khodam, ingin terbuka mata hati dan mata ketiganya agar bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk gaib di luar diri, ingin menjadi sakti, dan lain-lain. Niat-niat inilah yang membuat para spiritualis banyak yang tidak peduli dengan diri, membuat kehidupannya gagal dalam hal ekonomi dan kehidupan keluarganya. Setelah membentuk niat, barulah manusia membuat keinginan yang menentukan diri. Untuk apa berspiritual? Contoh, dengan aku berspiritual ini untuk membuka mata hati, meningkatkan kekuatan pikiran,
agar selalu mendapat petunjuk, perlindungan, pertolongan, dan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan diriku sendiri. Untuk seterusnya, manusia harus memilih ilmu spiritual yang seperti apa yang bisa dapat mengangkat potensi diri. Dari sekian banyak ilmu spiritual yang saya amati di Indonesia, saya coba sedikit membuka salah satunya, ilmu spiritual almarhum Cipung SDA dari Jawa Barat, Bandung Buah Batu, yang sudah dikembangkan oleh Zul, yaitu ilmu amal gerakan. Apabila dilihat dari artinya, amal gerakan adalah gerakan yang diamalkan untuk diri dan alam semesta. Ilmu ini dapat mengarahkan manusia ke kemampuan diri dengan berkomunikasi pada alam semesta dan diri pribadi dengan cara transcendence atau masuk ke alam gaib diri, juga alam gaib semesta. Dari situlah manusia mendapatkan petunjuk dan pertolongan mengikuti sang keinginan. Lalu diri manusia itu tanpa disadari akan diarahkan dan dibimbing menuju keinginan diri untuk mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan hidup, dan juga mempermudah dalam mempelajari ilmu lainnya seperti ilmu kehidupan, ilmu berbicara, ilmu tari, ilmu silat, ilmu lukis, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu pengobatan, ilmu membunuh tanpa menyentuh, dan lain-lain. Semua yang menyangkut dengan sang keinginan. Mempelajari ilmu spiritual amal gerakan untuk mendapatkan keberhasilannya, manusia harus bisa memisahkan antara logika dan tidak logika. Misalnya, apabila manusia dalam menuntut ilmu spiritual, manusia harus menggunakan logikanya. Ingat, itu dalam menuntut ilmunya. Dan untuk keberhasilan sang keinginan dalam menentukan keinginan, harus membuang logikanya serta hadirkan keyakinan. Ilmu amal gerakan di Jawa Barat sebelum dikembangkan, untuk mendapatkan ilmunya manusia butuh waktu 9 hari. Tiap 3 hari manusia harus membaca zikiran 1 dan zikiran 2. Dan 3 hari berikutnya manusia harus berpuasa seperti puasa Ramadan, sambil membaca amalan dari awal puasa sampai berbuka puasa. Di hari terakhir puasa, setelah berbuka, barulah pengisian ilmu amal gerakan. Setelah dikembangkan, waktunya hanya 5-15 menit. Itu pun tergantung manusianya, tanpa melakukan puasa atau zikiran. Ilmu amal gerakan ini adalah dasar semua ilmu untuk manusia dapat mempelajari semua ilmu spiritual yang lain serta ilmu-ilmu lainnya, dan biasanya juga dapat mengembangkannya. Ilmu amal gerakan ini tidak ada batasan agama atau kelompok, laki atau perempuan. Semua manusia dapat mempelajarinya, asalkan mempunyai otak yang mampu berpikir dan berakal. Dengan ketentuan, jangan pernah terjebak dengan melihat gaib di luar diri dalam menuntut ilmu amal gerakan ini. Walaupun itu gaibnya leluhur, malaikat, atau Tuhan sekalipun, agar manusia tidak menyimpang dari niat awal, yaitu menolong diri sendiri. Demikian sedikit pengetahuan bagaimana manusia dalam menuntut ilmu spiritual, terutama ilmu amal gerakan. Tuntutlah ilmu dari awal sampai tiada ruang dan waktu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.